Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang 8 kemaksiatan yang menghilangkan kenikmatan. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang ria yang menghilangkan kenikmatan ibadah. Yang kedua adalah syirik yang menghilangkan nikmat harta halal. Yang ketiga adalah aborsi dan zina yang menghilangkan nikmat keharmonisan rumah tangga. Yang keempat selingkuh menghilangkan kenikmatan kebersamaan pasangan. Yang kelima ya tadi ada maksiat lidah yang menghilangkan kenikmatan bersama anak. Dan selanjutnya kita lanjutkan lagi nih ya. Saya sebelumnya akan melihatkan lagi sebuah tayangan ya tentang laki-laki yang peduli kepada seseorang yang mabuk lem. Ini dia tayangannya. Udah ilusi dia udah ilusi. Aku pun kaget tadi. Udahlah, janganlah. Aku nggak mau lah kalau kita lagi kayak gini banget. Yang penting kau masih tinggal di kos. Tapi barang-barang kos sudah habis semua. Kenapa bisa habis? Nggak tahu. Barang-barang kos, kipas angin, dispenser, Habis sama kasur habis. Nggak tahu lah orang inilah, pusing aku. Nauzubillah min zalik. Ya ini bicara masalah tentang mabuk lem ini mungkin banyak dilakukan karena murah ini nauzubillah. Tapi yang jelas ini kalau kata Ustadz Maulana lama-lama otaknya kebakar ini katanya nih nauzubillah min zalik ya. Nah sekarang pertanyaannya nih Bib, kita lanjut lagi nih Bib. Apakah benar seseorang yang tidak peduli bahkan tidak menikmati masa-masa sehatnya karena telah melakukan kemaksiatan yang sulit untuk lepas, bahkan bisa membuat orang itu ketagihan. Nah sekarang mungkin dijelaskan nih kemaksiatan apa nih yang menyebabkan ini nih. Silakan Bib, tafadhol Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jamaah kita berbicara tentang maksiat yang keenam. Yaitu maksiat khomer dan segala hal yang memabukkan. Yang akhirnya menghilangkan waktu bagi kita. Dan ada dua kenikmatan kata baginda Nabi Muhammad SAW yang banyak manusia tertipu. Yaitu nikmat sehat dan juga waktu yang senggang. Ini tentunya nikmat sehat ini sangat berharga. Orang kalau sehat bisa ngapa-ngapain. Bisa kerja, bisa beraktivitas, bisa taklim. Bisa ibaratnya lebih fokus di dalam merawat keluarganya. Kalau orang juga punya waktu senggang, oh dia bisa enak, bisa rekreasi, bisa ibaratnya meluangkan waktu untuk mencetak daripada produktivitas, daripada kesehariannya dan lain sebagainya. Nah jamaah, di sini kita perlu ketahui, sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin khamar wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu tergolong khamar, dan juga segala sesuatu yang memabukkan itu bersifat haram. Ada narkoba, ada minuman beralkohol, ada obat-obatan seperti ganja dan juga lem yang tadi itu dan lain sebagainya yang berdampak menghilangkan kesadaran dan akal sehat. Sehingga ini semuanya masuk di dalam kategori iskar. Apa iskar itu? Memabukkan, membuat fly. Nah, zat-zat narkotika, psikotoprika, dan juga zat aditif ini mempunyai dampak adiksi, kecanduan. Ini yang membuat orang itu seakan-akan makainya berasa pede, berasa dia kayak hebat dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan menghormati daripada perbedaan para pendapat alim ulama dari kalangan Hanafiyah dan lain sebagainya, mengingat tentang unsur iskar yang memabukkan dari kategori produk-produk yang kita sebutkan tadi, ini mempunyai efek yang buruk secara fisik. Membuat orang lemah, membuat orang sakit, membuat orang parno dan lain sebagainya. Psikis kayak dia merasa selalu ibaratnya dihantui sama orang dan lain sebagainya. Dan juga fungsi sosial. Apa efek sosialnya? Akhirnya berdampak jadi klepto. Nah ini waliyadzubillah, orang yang suka pakai narkoba jangan ngomong ibaratnya udah nggak apa-apa. Enggak. Di kalangan masyarakat sebagaimana kami selidiki dan juga kami ketahui dari beberapa teman-teman yang lainnya yang pengalaman di dalam hal ini. Orang yang pakai narkoba itu biasanya iseng tangannya. Jual apa aja, berani jual barang, berani jual HP, berani jual ini. Dan tidak mempunyai harta. Karena apa? Hartanya selalu dijual. Makanya waliyadzubillah
hindarilah narkoba dan jauhi dari keluarga kita sejauh-jauhnya. Saya punya beberapa solusi bagi mungkin ada teman-teman atau kerabat kita yang terkena waliyadzubillah daripada kecanduan narkoba. Ini 3 hal yang dapat menghindari mereka dari itu. Yang pertama, pilih teman yang baik. Innal qarina bil qarini yaqtadi. Teman itu pasti ngikutin. Pilih lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Kemudian ajak orang tersebut untuk ikut di dalam kajian-kajian yang baik. Ikut hadir di majelis taklim dan lain sebagainya. Saya punya teman subhanallah hilang daripada orang sebutnya apa itu? Kalau orang kecanduan yang parah gitu. Sakau. Nah itu sakaunya hilang gara-gara dia pernah hadir subhanallah majelis Rasulullah, majelisnya Habib Mundhir bin Fuad al-Musawah. Akhirnya subhanallah di hari itu hujan, kata dia, Beb alhamdulillah saya ikut zikir dan hilang sakau saya, kata dia. Padahal orang sakau luar biasa. Nah, kemudian tuntun untuk selalu berzikir. Karena zikir itu orang yang mengingat Allah, insya Allah hilang daripada sifat sakaunya insya Allah. Iya, Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Jazakallah khairan katsiran, makasih banyak ilmunya Bib. Jadi bicara masalah miras ini emang apa ya? Ini kenikmatan sesaat tapi akhirnya menyesatkan. Ini kan pintunya segala maksiat, nauzubillah min dzalik. Induknya dosa. Iya, nah Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, Ustadz Maulana nih. Sekarang kita masuk lagi ke yang berikutnya. Bicara masalah tentang benar katanya ada sebuah nikmat yang jika telah dapat nih maka seolah-olah telah menggenggam seluruh kenikmatan dunia. Nah itu apa Ustadz? Dan juga katanya orang ini makin sulit menikmati karena maksiat yang dia lakukannya ini, maksiat apa sih sebenarnya? Jadi penasaran nih, boleh nggak sambil praktek Ustadz Maulana, boleh? Saya langsung praktek aja. Boleh. Tapi saya bukan melakukannya. Oh iya. Oh baik. Makasih banyak. Aduh, Mas Gali luar biasa ini. Banyak pahalanya ini Mas Gali. Karena durasi yang singkat, kita harus penjelasannya banyak. Jadi kita harus gunakan papan tulis. Ternyata dunia ini kenikmatan yang luar biasa, pergaulan, pertemanan, kawan-kawan, sahabat, hilang. Hilang semua ini. Saya punya teman di Malaysia yang TV di sana, siapa namanya? Mbak itu ya? Aida. Mbak Aida yang ada di Malaysia. Kita bisa ke sana. Saya punya sahabat di Turki. Kita bisa ke sana. Saya punya sahabat di Mekah, di Madinah. Saya bisa ke sana. Itu kenikmatan itu. Saya kalau ke Makassar gratis makan makanan. Banyak temanku punya usaha dagangan. Tapi hilang semua ini. Kenikmatan dunia itu hilang disebabkan karena maksiat adu domba. Adu domba. Begadu domba. Apa itu? Dia tidak aman. Kenapa adu domba ini? Menghilangkan keamanan. Aman hilang. Dia tidak bisa kemana. Dia mau kemana sana, nggak bisa. Wah, banyak musuhnya. Karena pernah mengadu antara itu dan itu. Dan ingat, bisa jadi dia sudah berteman, Anda tidak berteman lagi. Dia kasih musuh si A, kasih musuh si B. Tiba-tiba si A dan si B baku akur. Anda di sini tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini. Baku akur itu maksudnya saya kasih penjelasan buat jamaah. Maksudnya berteman, ya. Dia sudah berteman balik, Anda tidak. Makanya barang siapa yang antara kalian mendapatkan rasa aman rumahnya, dirinya, diberikan kesehatan badan, semuanya. Tapi ingatlah, itu hilang semuanya. Buat kita semua, ada satu kisah Rasulullah SAW, ada seorang datang. Bisa nggak ada orang pembantu, ini murah. Ini budak murah. Waktu itu masih ada zaman perbudakan. Ini murah banget. Cuma satu saja kekurangannya. Suka namimah. Sebenarnya abdi domba itu kalau bahasa Arabnya namimah ya. Namimah. Sukanya namimah. Terus tahu nggak? Gara-gara sifat namimah inilah hancur segalanya. Karena ternyata pembantu ini berkata kepada wanita atau istrinya itu yang tuan rumah. Kalau mau disayang sama suamimu, ambillah bulu yang ada di lehernya. Ambillah bulu yang ada di lehernya. Itu.
Ketika itu di sisi lain dia beritahu suaminya, majikan laki-lakinya, kamu itu mau dibunuh sama suami istrimu. Lihat Allah ntar malam kau akan digorok. Jadi yang satu majikan perempuannya diberitahu bahwa untuk supaya mendapatkan cinta suaminya ambil bulu di lehernya. Jadi sebentar malam. Jadi kejadian itu ketemulah apa yang terjadi, dia bunuh istrinya. Ketika mau diambil bulu di lehernya. Jadi sifat ini bahaya. Makanya ada siksaannya. Kenapa bisa hilang? Karena munculnya rasa curiga lah. Munculnya tidak ada keamanan, ketentraman lah. Sehingga adu domba ini tidak mendapatkan surga untuknya karena bentuk kezaliman. Karena tidak termaafkan dari dua sisi ini. Apalagi bakal lebih berbahaya daripada syirik. Syirik itu mungkin sihirnya, maksud saya. Sihir itu nanti bisa terjadi berbahaya jika sebulan. Tapi kalau, maaf ya, kalau adu domba semalam langsung selesai. Dan ingat, akan mendapatkan siksa kubur. Betul, ya Allah. Jadi biasanya kelanjutannya dari adu domba ini akan timbul yang namanya fitnah. Yang akhirnya merusak satu sama lainnya. Nauzubillah min zalik. Merusak kekerabatan, betul, merusak persahabatan. Hilang ya semua itu. Nauzubillah. Nah, Nggak bisa lagi kita pergi ke Malaysia. Bener, ngomong-ngomong. Nggak bisa lagi kita kemana-mana. Iya. Sekarang kita mau lanjut lagi nih, masih ada lanjutannya lagi ke maksiatan yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan melihat lagi ada sebuah tayangan ya. Tentang pesan dari mantan preman yang telah hijrah. Ini dia tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, para pujang-pujang yang masa hidup kalian jahiliyah, yang masih senang dalam kemaksiatan. Dengar Nabi Anda katakan, apa kata Nabi Anda? Apa kata Rasulullah SAW? An-nasu ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Kama adin dahabi wa fiddo. Bagaikan barang tambang emas dan perak. Fakhiyaruhum bil jahiliyah. Maka mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum bil Islam. Mereka pula yang menjadi terbaik di zaman Islam. Barang tambang kita bisa tahu. Siapa yang menyangka tanah Arab itu gersang, tandus, kering, panas, padang pasir. Tapi digali-gali potensi yang ada di dalamnya. Terdapat banyak minyak bumi yang berharga. Siapa yang menyangka tanah Papua, Irian Jaya, semak belukar, hutan belantara, orang memandangnya serem. Tapi digali potensi di dalamnya, terdapat banyak biji-biji emas yang berharga. Siapa yang menyangka orang-orang yang tadinya mabuk-mabukan, yang tadinya preman, badannya penuh tatoan, dikala digali potensi yang ada di dalamnya, terdapat banyak-banyak sesuatu yang kebaikan-kebaikan yang berguna untuk ini agama. Maka kami menyeru hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Kau tidak akan bisa menghilangkan kegelisahan dalam hatimu, kau tidak akan bisa menghilangkan masalah hatimu kecuali kau kembali kepada Allah dengan secara tanpa dan keluar di jalan Allah. Insyaallah semua bersedia. Insyaallah. Ya, ini dia bicara masalah tentang kenikmatan terbesar lainnya adalah berbicara tentang hidayah. Tapi ya agak segampang itu ya. Mungkin bagi beberapa orang ini akan sulit mendapatkan nikmat yang namanya hidayah ini nih. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Karena bentuk maksiat apa nih yang ke-8 ini nih ya. Yang bisa menutupi seorang ini mendapatkan hidayah. Langsung aja dijelaskan oleh guru kita kembali nih Ustaz Syam. Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya hidayah, setelah kita mengatakan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita minta hidayah. Ihdina, berikan aku hidayah Allah, hidayahilah aku ke jalan yang lurus, berikan aku hudan, tunjuki aku. Bahkan Al-Quran itu turun untuk apa? Dzalikal kitabul la raiba fi huda. Hidayah menjadi hudan, petunjuk bagi seorang yang beriman. Kita dalam perjalanan enggak ada navigasi, enggak ada kita yang namanya petunjuk jalan, maka kita akan tersesat. Maka subhanallah, yang paling penting kenikmatan yang kita inginkan di dunia ini supaya hidup kita merasakan kenikmatan, supaya hidup kita merasakan ketenangan, supaya hidup kita yang namanya tidak merasakan kesengsaraan, maka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Uang banyak tidak ada hidayah, kita enggak tahu uangnya buat apa.
apa. Kesehatan ada, tidak ada hidayah, kita nggak tahu kesehatan ini untuk apa. Kita ingat kalau lagi duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini. Kenapa ada wahdini di situ? Karena dia minta diampuni, minta disayangi, minta kekayaan, minta kesehatan, minta semuanya. Tapi dia mengatakan wahdini, tapi tunjuki aku ya Allah. Karena uangku banyak, aku nggak tahu buat apa. Kesehatanku ada, aku nggak tahu buat apa. Umurku masih ada, aku juga nggak tahu buat apa. Potensiku ada, tapi aku nggak mendapatkan petunjuk untuk apa ku lakukan ini, untuk apa ku pergunakan ini. Maka subhanallah, kenikmatan yang terbesar selanjutnya adalah hidayah. Dan maksiat yang bisa menghilangkan hidayah tersebut, kenikmatan hidayah ini adalah apa? Adanya kesombongan di dalam dirinya. Apa itu sifat sombong? Sifat sombong itu adalah ketika meremehkan orang lain, tidak menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka hauna yakni rendah hati di hadapan manusia lainnya, bukan rendah diri, rendah hati di hadapan manusia lainnya, dan tidak akan masuk surga seseorang yang ada kesombongan di dalam dirinya, termasuk pula kesyirikan itu kesombongan, termasuk pula yang namanya kemaksiatan terbesar. Janganlah menyatakan diri kalian suci. Al-Quran mengatakan begini, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Ayat ini berada di bawah ayat tentang kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Dosa terbesar yang tidak diampuni. Dan langsung setelahnya ada apa? Janganlah kalian merasa diri kalian lebih suci daripada orang lain. Mau tahu nggak teman-teman sekalian siapa dirinya merasa dirinya lebih suci daripada orang lain? Termasuk orang-orang yang suka ngatain orang sok suci. Jadi yang merasa suci itu ternyata orang yang sering ngatain orang sok suci. Karena dia nggak mau orang lain terlihat lebih suci daripada dirinya. Ah sok suci lu. Orang lagi sedekah buat dokumentasi video. Kenapa? Untuk memotivasi, lalu dia mengatakan, ayolah sok suci lu. Berarti yang sok suci sebenarnya adalah orang yang berkomentar tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat orang lain lebih suci daripada dirinya. Karena dia merasa lebih suci daripada orang lain. Waliya'adzubillah ma'adallah. Maka kita berlindung daripada hal-hal demikian supaya mendapatkan nikmat hidayah di dalam hati kita. Masya Allah, jadi bicara masalah tentang kesombongan dalam diri ini memang gak kelihatan gitu ya. Iya, kita sendiri yang merasakan. kita yang tahu. Kadang-kadang kita gak mau menerima hidayah itu karena memang ya enggak, saya lebih baik kok daripada itu. Kenapa saya harus menerima ini, menerima itu. Nah gitu ya, ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Saya mau ketemu teman saya dulu sebentar karena ada yang mau disampaikan juga buat jamaah yang ada di rumah yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat nih ya. Ustadz Maulana, ya Habib Abdullah, Ustadz Syam, saya mohon izin sebentar. Saya mau ketemu sahabat saya dulu sebelah sana. Assalamualaikum Noni. Waalaikumsalam Kak Fadi. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kak, ngomong-ngomong tadi tuh lagi ngomongin soal kemaksiatan yang menghilangkan kenikmatan ya? Iya betul banget nih ya. Daripada kita berbuat maksiat yang malah menghilangkan nikmat yang bisa kita dapatkan, lebih baik kita menjalankan banyak hal yang baik yang bisa menambah nikmat kita. Misal nih ya, kita menjaga kebersihan diri kita, termasuk menjaga kebersihan gigi dan juga mulut. Wah, kebetulan banget nih Kak. Nih, soal gigi dan mulut, jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi bete banget karena setiap kali aku habis sikat gigi, itu tuh kenapa ya segernya tuh cepet banget hilangnya. Oh tenang Non, ada ini nih tuh ya, Shasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Shasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, dan juga gigi berlubang. Nah, Shasha ini diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk lebih segar tahan lama. Masya Allah, berarti pasta gigi ini tuh halal dan aman ya kalau digunakan setiap hari. Terus nih Kak, yang paling penting nih, aroma pasta giginya tuh nyaman gak sih di mulut? Oh, insya Allah sudah terjamin aman dan halal digunakan setiap hari. Karena pasta gigi Shasha tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Nah, nih ya, aku kasih lihat nih, pasta gigi yang biar kamu bisa cium aromanya. Nih sebentar, aku ambilin ya. Ini dia nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Non. Nah, coba deh. Nih, dicium langsung aja sendiri. Gimana?
Masya Allah, iya nih ada aroma daun sirinya juga ya. Iya. Wah, aku semakin yakin nih buat pakai pasta gigi Sasha. Iya, selain itu ya, kita kan tahu kalau siwak adalah bahan alami yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita pakai ini, insya Allah kita menggunakan pasta gigi Sasha itu selain menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita juga sudah seperti menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah, lengkap banget ya Kak Fadli ya, aman dan halal. Selain bisa membantu menjaga kebersihan gigi dan mulut, juga seperti menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan masuk di sosial media Islam Itu Indah. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Udah non, ganti sekarang deh. Iya benar, ini segernya lama anak-anak kan juga ya. pasti suka kok. Oh iya benar-benar. Karena ini seger banget. Dan ini kan juga herbal gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Iya benar-benar. Subhanallah walhamdulillah wala